Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diovara Putra Rahmawan, NPM 19081010144. Saya salah satu mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019 yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas tentang materi apa sih hubungan coronavirus atau COVID-19 dengan ketahanan nasional Indonesia. Apakah ketahanan Indonesia itu terancam? Apakah coronavirus merupakan ancaman bagi ketahanan nasional? Akan kita bahas di materi kali ini. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui apa sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 adalah salah satu jenis coronavirus yang baru pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Oleh karena itu disebut dengan COVID-19. Penyakit ini menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan manusia, sama halnya dengan penyakit TBC, namun virus ini sangat mudah penyebarannya. Lalu, apakah coronavirus atau COVID-19 ini menyebabkan ancaman bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia? COVID-19 menyebabkan kehebohan di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Virus ini pertama kali dideteksi masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020. Semenjak itu, virus ini mulai menyebar sampai ke seluruh wilayah Indonesia di berbagai pulau di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran dari kalangan masyarakat dan menyebabkan berbagai masalah di berbagai macam bidang kehidupan seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, bidang politik, hingga bidang ketahanan nasional. Lalu masalah apa sih yang disebabkan oleh coronavirus atau COVID-19 ini pada ketahanan nasional? Perlu kita ketahui bahwa ketahanan nasional terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Dalam membangun dan menjaga suatu ketahanan nasional, pemerintah memiliki peran sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti oleh semua elemen bangsa. Presiden Jokowi menetapkan COVID-19 ini sebagai wabah bencana nasional. Hal ini mengartikan bahwa COVID-19 telah memberikan suatu ancaman yang sangat membahayakan ketahanan nasional. Salah satu ancamannya yaitu pada aspek sosial, yaitu dalam bidang sosial budaya. Lebih tepatnya, perlu kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan PSBB guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Semua ketentuan selama PSBB tersebut membuat perubahan dalam penerapan sosial dan budaya masyarakat, di mana awalnya masyarakat dengan mudah bersosialisasi, kini semuanya serba sulit. Selain itu, budaya mengumpulkan masyarakat dalam suatu acara yang meriah, yang heboh, yang menyenangkan juga tidak dapat dilakukan selama PSBB ini dijalankan, termasuk dalam acara budaya keagamaan. Tetapi, dalam penerapannya, sampai sekarang banyak terjadi protes atau perlawanan dari sebagian masyarakat karena akibat dari PSBB ini yang dianggap mempersulit aktivitas masyarakat. Perlawanan ini menandakan bahwa adanya kesalahan dalam sistem penerapan PSBB, termasuk kesalahan dalam sistem pemenuhan keinginan dan pemenuhan kebutuhan yang diterapkan dalam PSBB ini. Protes yang terjadi ini menandakan terjadinya pelemahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi ancaman bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Padahal baik buruknya ketahanan nasional diukur dari baik buruknya hubungan antara pemerintah dan masyarakat sendiri. Semakin kuat dan selarasnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat menandakan bahwa ketahanan nasional Indonesia ini semakin kuat. Oke, selanjutnya kita ketahui bahwa PSBB ini sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif, entah itu untuk kalangan pemerintah ataupun kalangan masyarakat, bahkan untuk kepentingan bersama. Karena PSBB ini memiliki dampak positif, yaitu mempermudah pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Tetapi di lain sisi, terdapat dampak negatifnya dari PSBB ini. Contohnya seperti aktivitas perekonomian masyarakat yang terganggu, banyaknya bisnis usaha masyarakat yang bangkrut, terus banyaknya adanya PHK massal di kalangan buruh terutama. Kenyataannya, pada pelaksanaannya, pemerintah sedikit lalai dalam urusan perekonomian masyarakat. Perlu digarisbawahi perekonomian masyarakat karena yang paling banyak
terkena ancaman, terkena akibatnya selama PSBB ini adalah dari sektor ekonomi masyarakat dan juga sosial budaya masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini, karena jika tidak diatasi maka ketahanan nasional kita akan terganggu. Lalu solusi apa yang kita butuhkan? Solusi yang kita butuhkan untuk membangun hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya untuk memperkuat ketahanan nasional, yaitu seperti yang pertama, diperlukan jaminan dan bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari penyebaran COVID-19 selama PSBB berlangsung, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan, terkena PHK, dan usahanya bangkrut. Yang kedua, apabila selama PSBB ini kita sering menemui para pelanggar yang tidak mematuhi aturan PSBB. Nah, bagi pelanggar PSBB lebih baik diselesaikan secara pendekatan kekeluargaan demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga, apabila PSBB ini tidak efektif lagi, maka diperlukan suatu solusi yang lebih baik daripada PSBB ini. Seperti contohnya the new normal life, yaitu pola hidup masyarakat baru, tetapi tetap dengan batasan-batasan agar memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi, selama the new normal, masyarakat bisa beraktivitas seperti semula, bisa mencari penghasilan seperti semula, bisa beraktivitas seperti semula, tetapi dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjaga kesehatan, dan tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangannya. Nah, apabila hal ini berhasil, maka ketahanan nasional akan menjadi kuat karena pemerintah dan masyarakat bisa selaras dalam memperkuat ketahanan nasional ini, dan juga rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia ini bisa terputus. Tetapi perlu kita ketahui, semua hal di dunia ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Lalu, apa dampak positif dari solusi yang telah saya sebutkan tadi? Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin membaik. Yang kedua, ketahanan nasional Indonesia semakin kuat. Yang ketiga, aktivitas masyarakat bisa kembali normal dan masyarakat bisa kembali bekerja secara normal, sehingga perekonomian mereka juga ikut normal kembali. Bahkan perekonomian negara pun bisa ikut normal kembali. Yang keempat, rantai penyebaran COVID-19 bisa terputus. Lalu, apa dampak negatifnya? Yang pertama, perekonomian negara terganggu karena terbatasnya ruang gerak bagi impor barang dari luar negeri. Perlu kita ketahui, penghasilan negara kita juga bergantung dari ekspor-impor. Yang kedua, neraca keuangan Indonesia tidak sehat karena sebagian dana perlu dialokasikan untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak ekonominya. Yang ketiga, pemutusan rantai COVID-19 ini mungkin bisa berhasil, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Saya memiliki rencana apabila COVID-19 ini telah selesai, saya ingin kembali bertemu dengan kawan-kawan saya, melakukan aktivitas saya yang seperti normal pada umumnya, dan juga aktivitas lainnya. Saya ingin bersosialisasi dengan masyarakat, saya ingin menambah wawasan ilmu saya di dalam perkuliahan, dan semoga itu semua bisa terwujud. Sekian informasi yang bisa saya berikan tentang terancamnya ketahanan nasional bangsa Indonesia akibat penyebaran COVID-19 yang terjadi. Semoga informasi yang saya berikan bisa menjadi manfaat bagi kalian, dan juga saya berharap agar kita semua bisa selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.